Kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang perbandingan vektor pada ruas garis. Saya punya 4 soal. Kita akan bahas satu persatu untuk memahami lebih dalam tentang perbandingan vektor pada ruas garis. Langsung saja kita akan bahas contoh yang pertama. Oke, contoh 1. Di sini soalnya kita disuruh mencari nilai-nilai perbandingan jika ada sebuah garis AE kemudian dibagi 4 bagian yang sama oleh titik B, C, dan D. Kita akan mencari nilai perbandingan dari misalkan di sini ada AB berbanding BD, AB berbanding AE, AE berbanding EC, dan seterusnya. Ya. Oke, sebelum kita menjawab itu, kita akan buatkan terlebih dahulu sesuai dengan informasi yang diketahui. Ada ruas garis AE. Oke, ada ruas garis AE. Kemudian ruas garis ini akan dibagi oleh titik B, C, dan D dengan atau menjadi 4 bagian yang sama. Oke, agar lebih logis saya bagi 2 terlebih dahulu. Lebih di sana. Kemudian masing-masing kita bagi 2 kembali, maka diperoleh bahwa AE ini terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Maka titik B saya definisikan di sini, C di tengah, D di sebelahnya. Oke, informasinya sudah kita ilustrasikan ya. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Kemudian kita akan cari sekarang masing-masing perbandingannya. Perbandingan vektor yang perlu kalian perhatikan adalah menentukan rasionya dengan bisa membandingkan panjang ruas garis masing-masing yang dibandingkan. Kemudian yang kedua adalah tanda daripada rasionya, positif atau negatif. Jadi sekali lagi positif negatif ini bergantung pada arah vektor dari masing-masing ruas garis yang dibandingkan. Jadi jika negatif itu kurang lebih arahnya berlawanan dengan dengan vektor yang positif yang dibandingkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas soal yang pertama. Kita akan mencari AB berbanding BD. Nah, di sini ya. Jadi yang pertama tentukan rasionya dulu nih ya. Dari panjang ruas garis AB di sini kita gunakan satuan ya. Kemudian secara arah kita bisa sebut dia ke kanan. Berarti di sini saya buatkan positif 1. Tidak mesti harus positif di sini ya. Jadi ke kanan tidak mesti harus positif begitu ya. Bisa negatif. Jadi kita definisikan dari awal saja untuk tidak membingungkan konsep kita begitu ya. Maka saya gunakan positif saja untuk yang ke kanan begitu. Berarti BD dalam hal ini rasionya ya sebesar 2 ya. 2 satuan ke kanan. Maka karena sama-sama ke kanan, arahnya sama dengan AB, maka juga sama tandanya. Tadi karena kita gunakan positif 1, maka di sini kita dapatkan positif 2 untuk rasio BD. Sehingga perbandingan AB dengan BD adalah 1 berbanding 2. Saya kira cukup mudah ya. Tinggal kita coba pada kondisi-kondisi yang lain ya. Ini saya hapus dulu. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. AB berbanding AE dengan cara yang sama. AB di sini ini seperti tadi ya, ke kanan. Di sini saya pakai positif 1. Nah, jadi kemudian ada AE. Nah, ini kita bisa cermati AE di sini arahnya sama-sama ke kanan ya, seperti AB. Karena AB kita definisikan sekali lagi dia sebagai positif, maka di sini juga tandanya adalah positif. Berapa rasionya? Ya positif 4.
karena AE sendiri itu panjang ruas garisnya sebesar 4 satuan. Berarti 1 berbanding 4. Oke. Kemudian yang ketiga ada AE berbanding EC. Saya hapus dulu yang tadi. Untuk AE saya tidak hapus karena kita akan menggunakan AE juga di sini. Jadi AE berbanding EC. AE seperti yang tadi masih ada di layar. Jadi AE saya definisikan sebagai rasionya sebagai positif 4. Kita tulis dulu. Berbanding dengan EC. Dalam hal ini EC sendiri ya, bergerak ke kiri sejauh 2 satuan. Ya, yang artinya arahnya berlawanan dengan AE yang tadinya ke kanan. Ke kiri 2 satuan. Sehingga kita bisa definisikan rasionya untuk EC sendiri adalah apa? Negatif 2. Itu ya. Jadi perbandingannya 4 berbanding negatif 2. Saya kira tidak ada masalah seharusnya. Yang D atau yang keempat BE berbanding ED. Ini saya hapus dulu semua berarti ya, untuk BE berbanding ED, BE. Nah ini BE perbandingannya apa rasionya adalah berapa? Positif 3 seharusnya ya, ke kanan sejauh 3 satuan positif 3. Tapi tadi sempat saya singgung sedikit bahwa kita buat negatif juga tidak masalah. Ya, sekali lagi negatif juga tidak ada masalah ya. Seandainya saya gunakan negatif 3 untuk rasio BE, maka untuk ED sendiri, ini saya pakai negatif 3 ya. Maka untuk ED sendiri, ED, nah ini kebetulan dia berlawanan arah dengan BE. Jadi ED ke kiri 1 satuan begitu ya. Nah, tadi sempat saya katakan bahwa kalau berlawanan arah maka tandanya juga akan berlawanan dari tanda dari vektor sebelumnya. Sehingga karena di awal BE kita definisikan dia negatif 3, ke kanan itu negatif, sekarang ke kiri berarti yang positif. Berapa satuan? 1 satuan ke kiri, berarti sini positif 1 untuk rasionya ED. Sehingga diperoleh BE berbanding ED sama dengan negatif 3 berbanding 1. Jika kita definisikan awal ke kanan negatif ya, tidak ada masalah. Yang penting ED sendiri karena berlawanan berarti positifnya begitu ya. Jadi, bisa dibuat seperti itu, atau kalau normalnya tadi biar tidak bingung kalian ya, normalnya adalah ke kanan 3 satuan berarti positif 3 berbanding berapa? Karena ED ke kiri 1 satuan negatif 1. Berarti 2 perbandingan ini sama saja ya. Jadi bisa kalian gunakan yang mana saja. Itu ya untuk kertas penggunaan positif negatif. 2 soal lagi. Nah, ini kita kerjakan saja semua. DA berbanding AC. DA berbanding AC berarti DA itu ke kiri ya. DA ke kiri sejauh 3 satuan. Nah, ini boleh kita definisikan dia negatif, tidak masalah ya, negatif berapa? Negatif 3 karena ke kiri sejauh 3 satuan. Mau pakai negatif silakan. Positif juga nggak apa-apa. Saya gunakan negatif saja biar tidak terlalu membingungkan buat kalian. Kemudian AC ke kanan 2 satuan. Berarti rasionya sendiri untuk AC adalah harus positif karena berlawanan dengan DA tadi. Positif berapa? Positif 2 jadinya ya. Terakhir yang keenam ada CE berbanding EB. Saya hapus. CE ke kanan 2 satuan
berarti positif 2. Saya tulis dulu. Berbanding dengan EB-nya adalah bergerak ke kiri 3 satuan. Berarti negatif 3. Berarti 2 berbanding negatif 3. Jadi nomor 1 soal atau contoh soal yang kita akan sudah bahas adalah seperti ini ya, menentukan nilai-nilai berbanding. Lanjut ke nomor 2. Jika diketahui di sini ada vektor A, vektor B maupun vektor C yang masing-masing merupakan vektor posisi dari titik A, B maupun titik C dari segitiga ABC. Jadi ada segitiga ABC di sini, nanti kita akan ilustrasikan. Dan ada titik D pada AC sehingga AD berbanding DC adalah 1:2, dan titik E pada BC sehingga BE berbanding EC sama dengan 3:1. Yang dicari adalah vektor DE yang kita nyatakan dalam vektor A, B maupun C yang dimaksud. Oke, kita langsung ilustrasikan. Ada apa tadi? Segitiga ya, segitiga ABC. Segitiga ABC saya buat dulu karena tidak ada jenis segitiganya dikatakan di soal, sehingga kita buat segitiga sembarang saja. Segitiga ABC sembarang. Oke. Nah, ini adalah segitiga ABC yang saya ilustrasikan begitu. Tinggal nyatakan ada titik tambahan di titik D yang tetap pada AC sehingga perbandingan antara AD dengan DC itu 1:2. Oke, saya bagi 3 bagian berarti ya, yang sama kan begitu ya. Kemudian letak D karena perbandingannya adalah 1:2, maka D ada di sini ya, lebih dekat dengan A berarti begitu ya. Kemudian ada titik E lagi pada BC tapi ya, dengan perbandingan BE berbanding EC itu adalah 3:1. Nah, di sini kita bagi 4 bagian yang sama. Saya bagi 2 dulu, masing-masing kita bagi 2 lagi kan begitu ya. Karena perbandingannya berapa ya di sini? 3:1 ya. BE berbanding EC 3:1. BE 3:1 ya. Berarti E ada di sini. Nah, ya. Nah, ini kita harus gambarkan seperti ini. Kemudian kita gambarkan vektor DE yang dimaksud. Berarti vektor DE tinggal menarik anak panah ya, menghubungkan D ke E. Ya. Nah, ini dia DE, vektor DE. Saya ilustrasikan dengan warna biru. Itu. Nah, langsung saja secara matematis ya, bahwa vektor DE, kalau kalian masih ingat, mencari vektor dari apa? Dari titik-titik pangkal maupun ujung yang diketahui, maka kita bisa gunakan dengan menggunakan rumus apa? Vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Nah, dalam hal ini berarti vektor E dikurangi dengan vektor D. Ya, jadi E masing-masing dengan D ini adalah vektor posisi titik E maupun titik D. Di ujung kurang pangkal. Tinggal kita konstruksi sekarang ya. Vektor E itu dapat dari mana? Vektor D itu dapat dari mana? Kita buat langsung saja. Vektor E di sini vektor posisi E itu berarti titik E, kita perlu perhatikan, membagi BC dengan perbandingan BE dengan BC itu adalah 3:1. Maka kalau kalian masih ingat rumus perbandingan vektor ya, untuk mencari titik E di sini, maka kita dapat tarik ya. Nah, ini tarik informasi berarti apa? 1 dikalikan dengan vektor B. Cara ngafalnya adalah mungkin bisa dikatakan kali silang begitu boleh ya.
Jadi rasionya 1 ini dikalikan dengan siapa? Dengan vektor posisinya B. Jangan C ya. Silangnya berarti 1 dikalikan dengan B. Kemudian ditambahkan, selalu ditambahkan dengan rasio berikutnya adalah 3. Kita kalikan dengan siapa? Ya, silangnya di sini adalah C. Jadi 3 dikalikan dengan vektor posisi C per jumlahkan rasionya, kan begitu ya, 1 ditambahkan dengan 3. Nah, inilah vektor E yang dimaksud ya. Dengan cara yang sama ya, kita akan mencari vektor D, di mana D di sini membagi vektor AC. D di sini membagi ruas garis AC dengan perbandingan 1/2, AD berbanding DC 1/2. Dengan cara yang sama, berarti 1 kita kalikan dengan C, vektor C ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan vektor A per 1 ditambah 2, kan begitu ya. Kalau saya hitung kembali di sini berarti apa? Bisa saya tulis 1/4 ya. Atau bolehlah vektor B ditambah 3 kali vektor C per 4, kan begitu ya, dikurangi dengan apa? Vektor C ditambah 2 kali vektor A per 3. Samakan penyebut. Di sini berarti kita samakan menjadi per 12 ya. KPK dari 4 dan 3. Jadi pecahan yang pertama kita kalikan sama-sama pembilang maupun penyebut dengan 3 agar mendapatkan penyebut sama-sama 12. 3 dikali vektor B ditambah 3 kali vektor C dikurangi kalau yang kedua, pecahan yang kedua kita sama-sama kalikan 4 pembilang maupun penyebut. 4 kali vektor C tambah 2A. Nah, ini sama dengan disederhanakan kembali, kita buka kurung ya. Kalikan berarti 3B. 3B ditambah 9 kali vektor C. Dikurangi dengan 4 kali vektor C dikurangi 8 vektor A per 12. Sederhanakan kembali, ada yang bisa dikurangi ini ya. Sambil kita urutkan langsung ya. Saya urut dari vektor A, B-nya tetap 3 kali vektor B. Nah, C-nya di sini untuk vektor C menjadi 5 kali vektor C ya. 9 vektor C dikurangi 4C begitu ya. 5 kali vektor C per 12. Tidak bisa dirapatkan lagi ya, sudah sederhana. Jadi hasilnya seperti ini. Itu nomor 3 langsung nomor 2 ya. Langsung ke nomor 3 sekarang ya. Nah, ini soal nomor 3 ya. Diketahui 3 buah titik yang segaris. Ada titik A, B maupun C. Tapi yang diketahui koordinatnya hanya titik A dan C. A-nya adalah 7,7,-2 dan koordinat titik C adalah -3,1,4. Nah, di sini yang ditanyakan adalah koordinat B-nya berapa sih begitu ya. Dengan informasi tambahan bahwa di sini berapa nih? AC sama dengan 2/3 AB. Oke. Saya buatkan AC sama dengan, saya perjelas ya, itu kurang jelas, 2/3 dia kali AB. Jadi AC itu 2/3-nya AB begitu. Nah, kalau kita ilustrasikan, ini boleh dibuatkan perbandingan terlebih dahulu biar kalian tidak bingung. Ini merupakan perbandingan sebenarnya. Ini kalau kita manipulasi sedikit berarti AC per AB jadinya ya sama dengan 2/3. Atau secara penulisan perbandingan berarti AC berbanding AB itu adalah 2/3. Nah, itu ya biar tidak bingung. Jadi sebenarnya ini penulisan lain dari perbandingan AC berbanding AB yang sebesar 2/3. Oke. Untuk mengetahui bagaimana nanti rumusnya gitu ya, jadi nggak boleh sembarang. Kita buatkan lagi-lagi ilustrasinya perbandingan ini begitu ya. AC itu rasionya adalah 2. Sekali lagi AC adalah 2. Kita buatkan titik A menuju titik C itu 2 satuan. Nah, seperti ini ya. Sebesar berapa bagian-bagiannya itu silakan terserah kalian.
saya buat seperti ini. Ini AC yang besar rasionya adalah positif 2. Saya gunakan positif ini berarti untuk yang ke kanan. Sedangkan ada vektor rasionya AB yaitu positif 3 begitu ya. Berarti kita bergerak dari A menuju B yang bagaimana? Karena sama-sama positif maka sama-sama ke kanan nih. Ya, dari A tapi ya 3 satuan. Berarti A ke C saja sudah 2 satuan, tinggal tambahkan lagi satu bagian, satu satuan setelahnya titik C. Nah, berarti begini dong ya. Inilah yang disebut dengan perbandingan antara AC atau ilustrasi dari perbandingan AC berbanding AB, yaitu 2:3. Ini harus kalian pahami terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita disuruh mencari titik B. Nah, di sini terserah ya. Apakah kalian ingin menggunakan titik B sebagai titik yang membagi ruas garis, silahkan. Atau kalian mau pakai yang membagi di dalam hal ini yang membagi di dalam itu adalah titik C ya. Sehingga nanti dalam rumus yang kalian dapatkan adalah vektor OC sama dengan berapa begitu. Tapi bergerak dari sana juga bisa begitu ya untuk mendapatkan koordinat B-nya. Tapi kalau mau langsung rumusnya menjadi vektor posisi B sama dengan berapa, ya kita harus membuat bahwa B itu membagi sebuah ruas garis begitu ya. Kalau di sini tampak bahwa si A-nya yang membagi ruas garis. Ya. Nah, ini ya. Di sini A yang membagi ruas garis apa? BC, di mana? Di luar. Perbandingannya nanti kita akan buatkan ulang begitu ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan B, kalian bisa buat ulang. Berarti kita bisa pandang sebagai agar B menjadi pembagi ruas garis, maka AB kita buat berbanding dengan BC. Nah, ya sekali lagi AB kita buat dalam bentuk berbanding dengan BC begitu. AB sendiri adalah rasionya adalah 3. Berarti BC berapa? Nah, karena berlawanan dengan AB sejauh ke kiri satu satuan begitu ya. Berarti di sini negatif 1. Berarti 3 berbanding negatif 1. Jadi kita membuat perbandingan baru dengan memandang bahwa B-nya yang membagi ruas garis AC dalam hal ini ya. Berarti B sekali lagi dia membagi di luar. Sehingga secara rumus ya, kalau begini ceritanya secara rumus sekarang bisa kita buatkan langsung rumus yang mencari vektor OB begitu ya. Atau vektor posisi B, saya sebutnya vektor B saja. Cara mencari bagaimana? Lagi-lagi kali silang begitu ya. Perhatikan perbandingan 3 berbanding 1 saja ya. Jadi 3 di sini kita kalikan dengan siapa? Jangan vektor posisi A, tapi vektor posisi C. Ditambah dengan ini karena negatif ya. Negatif 1 rasio kedua, langsung aja dikurangi dengan 1 gitu boleh. Ya, dikalikan dengan siapa? Dengan vektor posisinya si A. Nah, silangnya ya. Per berapa? 3 dikurangi 1. Nah, kita langsung mendapatkan vektor posisi B di sini kalau kita ubah perbandingannya menjadi AB berbanding BC dengan B-nya ini yang sebagai pembagi ya. Atau B-nya membagi AC jadinya ya. Di luar. Gitu ya. Jadi kalian bisa otak-atik dari sana, tekankan keperluan. Nah, berarti ini per 2 ya. Saya buat 1/2 begini boleh ya. Dikali dengan 3C. Vektor posisi C adalah vektor negatif 3, 1, 4. Dikurangi dengan 1 kali vektor A. Saya buat vektor A saja langsung 7, 7, negatif 2.
7 negatif 2. Nah, berarti setengah dikalikan dengan, nah kita sederhanakan dulu yang dalam kurung ya, negatif 9 3 12 dikurangi dengan vektor 7 negatif 2. Setengah dikalikan dengan vektor berapa itu? Negatif 9 dikurangi 7 negatif 16, 3 dikurangi 7 negatif 4, 12 dikurangi negatif 2 adalah 14. Dikalikan setengah berarti terakhir berapa? Negatif 7, jadi negatif 8 ya. Setengah kali 6 negatif 16, negatif 8, negatif 2, 7. Jadi koordinat B sendiri adalah negatif 8, negatif 2,7. Selesai. Nah itu soal nomor 3. Sekarang lanjut ke soal nomor 4 ya. Oke, soal nomor 4. Nah, ini soal terakhir yang akan kita bahas tentang perbandingan vektor. Yang keempat ini diketahui titik P dan titik R dengan masing-masing koordinat 2,-1,3 dan 2,4,8. Antara P dan R itu ada titik Q katanya. Ya, dengan perbandingan bahwa PR berbanding QR itu 5:3. Berapa sih koordinat titik Q? Nah, ini kurang lebih sama seperti nomor 3 ya tadi ya. Kurang lebih ini untuk mendalami pemahaman kalian tadi ya. Mungkin agak ribetnya ketika kita mau menggunakan rumus perbandingan vektor, tapi kita harus menyesuaikan dengan perbandingan yang diketahui ya, dengan apa yang kita cari. Kita gambarkan terlebih dahulu, ini ada vektor apa? Ada ruas garis PR dan ada Q ya di sana. Ada PR berbanding QR. Di soal sih memang diketahui perbandingannya antara PR dengan QR. Tapi dalam dalam soal yang ditanyakan itu adalah koordinat titik Q. Maka kita mungkin untuk mempermudah menggunakan rumus, kita akan jadikan perbandingannya dalam bentuk Q yang membagi ruas garis. Kalau di sini 5:3 ini adalah si R-nya yang R yang membagi PQ begitu. Sekali lagi R-nya yang membagi PQ dengan perbandingan ini. Ya. Kita akan coba ilustrasikan ya. PR kita buat 5 ya. Ini titik P. 1 2 3 4 5 kurang lebih saya buat seperti itu. Ini adalah PR dengan rasio 5. Saya buat positifnya ke kanan di sini ya. Sekarang QR 3 ya. QR. Berarti positif, berarti mereka QR ini harus ke kanan ya. Dari Q ke kanan 3 satuan ke R. Berarti Q itu ada di sini nih. Nah, ke kanan mencari R sejauh 3 satuan. Nah, begini jadinya ini perbandingannya kalau diilustrasikan. Nah, sekarang ya, tadi sempat saya katakan bahwa di sini Q-nya ya R-nya yang membagi PQ di luar. Ya. Kita akan buatkan perbandingan agar langsung dalam rumus mendapatkan Q. Kita akan membuat perbandingan sedemikian sehingga Q-nya yang membagi ruas garis PR. Ya. Nah, ini titik Q. Tinggal kita buatkan saja perbandingan apa? PQ berbanding QR. Berarti perbandingannya antara PQ berbanding QR sebesar berapa? Sebesar 2 berbanding 3. Nah, ya, tugas kalian adalah mengarahkan seperti ini terlebih dahulu ya.
Jadi inilah yang disebut dengan Q membagi PR. Di mana? Ya, di dalam berarti ya. Di dalam. Rumusnya untuk mencari vektor posisi Q, saya buat begitu ya, vektor posisi Q itu akan sama dengan siapa? Ya, perhatikan sekarang perbandingan 2/3, jangan perhatikan 5/3 tadi begitu ya. Sekarang kita sudah punya perbandingan PQ dengan QR 2/3, perhatikan itu ya. Ya, kali silang kurang lebih ya, rasio 2 ini kita kalikan dengan siapa? Dengan vektor posisi R dong ya. Ditambahkan dengan 3-nya kita kalikan dengan vektor posisi siapa? P ya. Per 2 ditambah 3. Nah, begini jadinya nih ya. 1/5, saya buat terlebih dahulu 1/5 kali 2R. 2 kali vektor R apa nih vektor R? Vektor R, vektor posisi yang vektornya adalah 2, 4, 8 ya. Kemudian ditambahkan dengan 3 kali vektor P. Vektor P adalah 2, -1, 3. Tinggal dihitung, hati-hati dalam perhitungan, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Saya kalikan 2 dulu, hasilnya adalah berapa? Vektor 4, 8, 16. Ditambahkan dikali 3 berarti vektor 6, -3, 9. Kemudian kita akan jumlahkan 1/5 dikalikan dengan vektor 10. 4 ditambah -3 berarti 5. 16 ditambah 9, 25. Jadi kalau dicari hasilnya adalah vektor berapa? 10 bagi 5 berapa? 2 ya. 2, 1, 5. Jadi koordinat titik Q adalah 2,1,5. Selesai. Nah, itu 4 soal yang saya berikan, kurang lebih mencerminkan materi perbandingan. Saya kira itu tinggal latihan soal lagi dengan soal yang sejenis maupun yang ada pengembangannya sedikit ya. Nah, itu sampai jumpa lagi di video berikutnya di pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih.